Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan humanistik dalam konseling. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Debbie Melisa Putri dengan NIM 22011147 dan bersama rekan saya Nur Fadila dengan NIM 22011356 dan Nur Hayani Lubis dengan NIM 22011060. Terima kasih kepada Ibu Yuninda Trianingsih, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi secara online. Baiklah, langsung saja yang pertama, filosofi dasar. Filosofi dasar pendekatan humanistik dalam konseling adalah bahwa memfokuskan pada potensi individu untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan humanistik memberikan metode konseling yang berbeda dan berfokus terutama pada potensi pribadi individu yang unik dan mengeksplorasi kreativitas, pertumbuhan, cinta, dan pemahaman psikologis. Ada banyak jenis konseling humanistik. Semuanya melibatkan hubungan konseling yang erat antara konselor dengan klien. Selanjutnya, konsep inti. Yang pertama, manusia tidak pernah statis. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda, oleh karena itu manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri untuk menuju aktualisasi diri. Yang kedua, setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Kreativitas merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengarah pada seluruh bentuk self-expression. Kemudian, peran konselor. Yang pertama bersifat holistik, yang kedua berakar pada cara mereka berada dan sikap-sikap mereka, tidak pada teknik-teknik yang dirancang agar mereka melakukan sesuatu. Yang ketiga, konselor harus menyadari bahwa bahasa verbal dan non-verbal klien dan akan merefleksikannya kembali. Yang keempat, konselor hanya menjadi fasilitator. Tujuan konseling dengan pendekatan humanistik yang pertama mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya, seperti saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Yang terakhir, membantu individu menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Selanjutnya, therapeutic relationship. Yang pertama, empati. Konselor harus memahami dan merefleksikan perasaan klien untuk membantu mereka memahami emosinya sendiri dengan lebih baik. Yang kedua, congruence. Konselor harus tulus dan terbuka terhadap klien, terkadang berbagi pengalamannya sendiri untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam. Teknik aplikasi yang pertama itu ada acceptance atau penerimaan. Ini mengacu pada sikap konselor untuk menerima klien sepenuhnya apa adanya tanpa adanya penilaian atau penilaian negatif. Yang kedua itu respect atau rasa hormat. Konselor di sini harus menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap klien, mengakui keberadaan mereka sebagai individu yang berharga dan layak. Yang ketiga itu understanding atau pemahaman. Konselor berusaha untuk memahami pengalaman dan perasaan klien dari perspektif mereka sendiri. Kemudian ada menenteramkan hati. Konselor itu memberikan dukungan dan ketenangan kepada klien, mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan klien dalam situasi konseling. Yang terakhir itu reflection atau memantulkan pernyataan dan perasaan. Ini melibatkan konselor dalam memantulkan kembali apa yang dikatakan oleh klien, baik berupa pernyataan maupun perasaan dengan tujuan untuk membantu klien mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Ada beberapa keterbatasan dari pendekatan humanistik dalam konseling ini, diantaranya yaitu keterbatasan kesadaran diri. Pendekatan eksistensial humanistik mengutamakan kesadaran diri individu dalam memilih dan membuat keputusan. Kemudian keterbatasan tanggung jawab. Pendekatan humanistik memerlukan individu untuk bertanggung jawab dan atas keberadaan dan nasibnya. Kemudian keterbatasan kebebasan yaitu mengutamakan kebebasan individu dalam memilih alternatif-alternatif. Yang kemudian keterbatasan kecemasan, pendekatan humanistik itu mengutamakan kecemasan sebagai suatu kondisi hidup. Selanjutnya, keterbatasan pada sifat manusia. Pendekatan eksistensial humanistik mengutamakan sifat manusia sebagai
yang mengembalikan hakikat psikologi. Kemudian keterbatasan pada pendekatan humanistik hanya satu dari berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam konseling. Yang kemudian keterbatasan berkonseling, pendekatan humanistik itu hanya merupakan satu dari bagian konseling yang lebih luas. Kemudian pembahasan kasus. Rina, mahasiswa semester akhir di sebuah universitas ternama di Jakarta. Saat ini dia merasa tak tenang karena akan dilamar oleh pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Mereka sudah pernah bertemu pada acara keluarga. Menurut dia, pemuda itu mempunyai akal yang baik, sudah bekerja sebagai dosen di perguruan swasta, sehingga Siska menjadi ragu untuk menghadapi lamaran tersebut. Lantaran selama ini dia tidak pernah memiliki teman pria yang spesial atau bisa disebut sebagai pacar. Karena teman laki-laki Siska dulu saat masih SMA sudah meninggal karena kecelakaan saat mereka berdua berboncengan motor dari pulang sekolah. Sejak informasi bahwa ada pemuda yang akan melamarnya, perasaannya menjadi asing. Dia ingin memberikan kepercayaan, namun sangat sulit baginya. Siska selalu terbayang bahwa dia bisa saja kehilangan lagi orang yang ia kasihi. Namun di sisi lain, Siska merasa kesepian dan membutuhkan seseorang teman yang bisa memahaminya. Ketidakkonsistenan dan pertentangan ini membuat Siska menjadi bingung, hingga akhirnya memutuskan untuk menemui konselor. Proses konseling. Pada proses konseling, konselor memahami klien untuk menyadari keberadaannya dalam dunia, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas, maka konselor selanjutnya memberikan reaksi-reaksi pribadi dalam kaitan dengan apa yang diungkapkan oleh klien. Konselor terlibat dalam sejumlah pernyataan pribadi relevan dan pantas tentang pengalaman klien, di mana pada klien merasakan kesepian dan kekhawatiran kehilangan kembali orang yang dicintainya. Konselor meminta kepada klien untuk mengungkapkan ketakutannya terhadap keharusan memilih dalam dunia yang pasti. Ketakutan klien dalam menghadapi realitas bahwa pemuda yang akan melamarnya dan hubungannya dengan kehilangan orang yang pernah dikasihinya. Konselor menantang klien untuk melihat seluruh cara dia menghindari perbuatan keputusan dengan berasumsi akan kehilangan orang yang dikasihinya lagi jika membuka hatinya untuk pemuda yang akan melamarnya, dan konselor memberikan penilaian terhadap penghindaran yang dilakukan klien. Kemudian, konselor mendorong klien untuk memeriksa jalan hidupnya pada periode sejak memulai proses konseling. Selanjutnya, konselor memberitahukan kepada klien bahwa ia sedang mempelajari apa yang dialaminya adalah suatu hal atau suatu sifat yang khas sebagai manusia, bahwa dia pada akhirnya sendiri, bahwa dia akan mengalami kecemasan dan ketidakpastian keputusan yang dibuatnya, dan klien akan berjuang untuk menetapkan kehidupannya di dunia yang sering tampak tak bermakna. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.